kabarnya siswa-siswi kelas 10? Mak? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Ya, tidak kekurangan apapun. Tetap semangat belajar di rumah. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang ikatan kimia, gitu ya. Nah, Ibu akan membagi menjadi tiga kali untuk ikatan kimia. Oke, kita langsung aja mulai untuk ikatan kimianya. Nah, pokok untuk bahasan ini kita akan membahas tentang konsep ikatan kimia, kemudian ada macam-macam ikatan kimia, yaitu ada ikatan ionik dan ikatan kovalen, gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lebih fokus sampai ikatan kovalen ganda dan rangkap aja. Untuk yang polar, nonpolar, semipolar, dan koordinasi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita masuk ke konsep ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan interaksi antara atom-atom yang berikatan sehingga terbentuk suatu molekul. Ikatan kimia menggambarkan cara atom-atom bergabung membentuk molekul, senyawa, atau ion. Nah, bagaimana terjadinya ikatan? Di sini ikatan kimia terjadi antara dua unsur atau lebih karena ingin mencapai kestabilan seperti gas mulia. Duplet seperti helium, oktet seperti neon, argon, kripton, xenon, ataupun radon. Oke, nah sekarang Ibu akan membahas tentang konfigurasi elektronnya. Ini boleh Ibu tunjukkan tabelnya. Nah, kita bisa lihat di sini lambang dari atom-atom yang ada di gas mulia. Ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn, gitu ya. Di sini 2, untuk He, dia ada 2 elektron. Itu ya. Ini KLMN itu apa? Kulitnya ya. Nah, Ne 2 8 gitu ya. Ar di sini 2 8 8. Kr 2 8 18 8. Xe di sini ada 2 8 18 18 8. Sedangkan Rn dia 2 8 18 32 18 8. Di sini ada kesamaannya, dia elektron valensinya 8 kecuali He dia 2 gitu ya. Berarti di sini He itu duplet, Ne sampai dengan Rn di sini dia oktet. Kemudian kita lanjutkan dengan kecenderungan unsur, dia melepas atau menerima elektron. Nah, di sini untuk yang melepas elektron, dia itu kecenderungan adalah untuk unsur logam. Gitu ya, karena dia memiliki energi ionisasi yang relatif kecil sehingga dia bersifat elektropositif begitu. Kemudian di sini kalau dia melepaskan elektron, maka dia akan bermuatan positif gitu ya. Nah, positifnya sesuai sama dengan nomor golongan utamanya. Lalu untuk unsur-unsur yang melepaskan elektron, yaitu apa? Agar elektron valensinya menjadi 8 oktet, atau agar dia elektron valensinya menjadi 2. Seperti siapa? Seperti gas mulia gitu ya. Kita lanjutkan. Untuk atom-atom yang melepaskan elektron dari golongan 1A dan 2A. Sedangkan untuk atom yang menangkap elektron itu dari golongan 4A, 5A, 6, 7. Ya, kalau di sini golongan 1A dia elektron valensinya 1. Maka dia melepaskan 1 elektron membentuk ion plus 1. Kalau untuk golongan 2A, dia elektron valensinya 2, maka dia melepaskan 2 elektron membentuk ion plus 2. Di sini ada contohnya untuk yang oktet, ya, ada 11 Na, 281. Nah, di sini dia supaya jadi 8, maka dia melepaskan 1 elektron yang ada di kulit luarnya. Begitu juga dengan kalium, ya, 19 kalium. Kita bikin konfigurasinya 2881. Nah, dia supaya jadi 8, maka dia melepaskan 1 elektron pada kulit luarnya, gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat contoh yang lain ada 12 Mg dan 20 Ca. Sama ya, dia melepaskan
elektron pada kulit terluarnya atau di elektron valensinya, begitu. Selanjutnya ada, menangkap elektron. Kalau menangkap elektron, dia itu pencapaian kestabilannya dia dengan cara menangkap elektron yang dilakukan oleh siapa? Unsur non-logam. Kenapa? Karena dia memiliki afinitas elektron atau keelektronegatifannya di sini relatif besar. Ya, dia tingkat kesukaan pada elektronnya tinggi. Nah, untuk atom-atom yang mengikat elektron supaya membentuk elektron supaya memiliki elektron valensi 8 atau 2 seperti gas mulia gitu ya. Contohnya ada 9F dengan konfigurasi 2, 7, maka supaya sama dia jadi 8, maka dia menarik satu elektron. O, 8O dia 2, 6. Dia menarik 2 elektron, maka di sini dia bermuatannya min 2 gitu ya. Nah, ini sama di 16S dan 7M gitu ya. Dia menarik elektron supaya jadi 8. S dia menarik 2 elektron supaya jadi 8 karena elektron valensinya 6. Sedangkan N dia punya elektron valensinya 5, maka dia menarik 3 elektron supaya jadi 8. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk elektron valensi itu berperan pada pembentukan ikatan antar atom dalam membentuk senyawa, sehingga sifat kimia unsur banyak ditentukan oleh elektron valensi gitu ya. Karena kalau misalkan yang kita ingat lagi di materi sebelumnya untuk tingkat untuk energi ionisasi kan berarti dia melepaskan elektron yang ada di kulit terluarnya kan gitu. Maka di sini ikatan terjadi pada elektron terluar atau kita sebut dengan elektron valensi. Nah, kemudian ada elektron valensi pada suatu atom digambarkan dengan lambang titik gitu ya. Nah, disebut juga dengan dot atau dengan silang. Ini yang kita pakai nanti di struktur Lewis gitu. Nah, lanjut kita akan bahas tentang ikatan ion gitu ya, dan ikatan kovalen gitu. Tapi kita akan lebih membahasnya tentang ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3-nya dulu ya. Oke, ikatan ion adalah ikatan kimia yang terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam gitu ya, dengan cara serah terima elektron valensi sehingga terjadi ion positif dan ion negatif yang berikatan dengan gaya elektrostatik gitu ya. Contohnya di sini ada logam 1A dan 2A gitu ya. Kecuali H dan Be dengan non-logam 7A dan 6A gitu. Atau dia juga bisa logam 1A dan 2A kecuali Be dengan H kayak gitu. Terus contohnya di sini kita ada bagaimana ikatan ion yang terjadi antara unsur K dan O gitu. Atau sebelumnya nih K sama O itu bisa berikatan seperti apa, ion atau kovalen gitu. Nah, cuman karena kita udah tahu K itu adalah golongan 1A, maka dia logam. Ketemu sama O itu non logam, dia dari golongan 6A. Maka kita buat konfigurasinya dulu yang berdasarkan kulit. K itu 2, 8, 8, 1. Nah, O itu berapa? 2, 6. Nah, si K dia melepaskan satu elektron ya, sehingga membentuk ion K plus bermuatan plus 1. Sedangkan si O di sini dia kan elektron valensinya itu 6. Maka supaya menjadi 8 dia butuh 2 elektron. Maka di sini O-nya 2 gitu ya. Nah, terus tadi K dia melepaskan elektron, terus si O-nya dia menarik elektron. Di sini ada elektron setelah tanda panah artinya dia melepaskan, sedangkan ada elektron yang ada di sebelum tanda panah gitu ya, yang berikatan sama O itu artinya dia menarik elektron. Itu ya, karena di sini elektronnya harus sama, maka di sini yang K ini dikali 2 gitu ya. Jadi 2K menjadi 2K menjadi 2 elektron ditambah 2K plus gitu ya. Ini elektron kita coret, harus dibuang menjadi 2K ditambah O menjadi 2K plus ditambah O min 2. Maka menjadi senyawanya adalah K2O gitu ya. Nah, ini latihannya kalian. Oke, latihan untuk kalian adalah bagaimana
terjadi antara unsur Mg dan Cl, Al dan O, kemudian ada Na dan Br. Nah, kalian bisa kumpulkan nanti di GCR ya untuk jawaban dari latihan soal ini. Selanjutnya kita akan masuk ke ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang berikatan. Ikatan ini terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam yang sama-sama ingin menangkap elektron, atau kita bisa kenal dengan patungan gitu. Mereka itu patungan. Sama-sama menyumbangkan elektron untuk memakai elektron itu bersama. Contohnya di sini ada FCl gitu ya. F dia itu punya elektron valensinya 7 gitu. Cl juga sama 7. Nah, kemudian pengen jadi 8. Maka di sini ada satu elektron yang tidak berpasangan, miliknya siapa? Miliknya si F. Dia akan berikatan dengan si di sini elektron, satu elektron dari Cl gitu ya. Maka kita pasangkan ya sama-sama sendirian ini gitu. Oke. Nah, maka sekarang si F-nya jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Cl pun sama 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi sama-sama sudah 8 ya, oktet gitu, seperti gas mulia gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada kovalen rangkap. Untuk yang ikatan ini dia melibatkan pemakaian bersama lebih dari satu pasang elektron lebih dari satu pasang elektron oleh dua atom yang berikatan. Nah, ikatan kovalen rangkap atau ganda dibedakan menjadi dua, yaitu ada kovalen rangkap 2 dan rangkap 3 gitu. Oke, di sini kita lihat contohnya. Untuk kovalen rangkap 2, contohnya adalah di sini untuk molekul O2. O itu dia punya apa? Elektron valensinya dia berapa? 6 ya, gitu. Kalian bisa lihat dia golongan berapa, golongan 6A, maka elektron valensinya sesuai dengan golongannya. Di sini O-nya 6. Nah, yang satu kita tandai dia itu dengan cross gitu ya. Gitu ya. Dia cross ada 6 elektronnya, kemudian yang O juga sama ada 6 gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa pasangkan gitu. Ya, kita pasangkan sini. Bentar. Oke, ibu akan gambarkan. Ini ya. Ini gambarnya kurang. Jadi di sini kan O-nya yang sekitar 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Terus ditambah sama O satu lagi, tandanya kita ganti jadi cross. 3 4 ya, 5 6. Jadi kita bikin berputar gitu ya. Nah, maka di sini yang sendiri-sendiri kita gabungin gitu. Yang sendiri-sendiri kita pasangin di sini. Jadi dia berikatan gitu kan. Ini juga sama. Ya, dia berikatan gitu ya. Nah, sekarang si O yang ada di sebelah kiri jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian O yang di sebelah kanan juga jadi 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Oke. Nah, di sini ada rangkap duanya sama ya gitu. Bisa kita tulis kayak gini. O rangkap gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang rangkap 3 di sini ya. Contohnya adalah N. Gitu ya. Ikatan antara molekul atom nitrogen gitu ya. Kemudian di sini ini harusnya ikatan bisa gitu ya, tapi di sini kita pakai ikatan antar N aja ya, N sama N gitu. Oke, di sini kan berarti N itu dia 7 gitu ya, berarti di sini adalah 2
5 gitu ya. Kita masukin di sini 5 elektronnya. Ini berarti N 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Di sini nih 5 gitu ya. Itu N yang satu lagi kita bikin 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, maka yang sendiri-sendiri kita pasangin kayak tadi ini ke sini. Ini juga sendirian ya, yang jomblo-jomblo kita pasangin. Gitu. Nah, sekarang N yang di sebelah kiri jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sebelah kanan juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Nah, kita bisa tulis kayak gini. N3 perangkapnya. Gitu. Oke, selanjutnya di sini. Oh, sudah ya. Oke. Materi kita untuk hari ini sudah sampai di situ ya, sampai ikatan kovalen. Jangan lupa kalian kerjakan untuk yang latihan soalnya gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk hari ini Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.